Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan salawat, taslim kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik, pimpinan para anak Adam. Oke, kembali lagi di channel Abu Migdad. Udah lama sekali kita nggak cerita tentang perjalanan hidup, yang insya Allah kita ambil ibrohnya, dan saya pun akan untuk mengenang lagi agar bisa tercas kembali imannya, yang insya Allah eh, bisa diambil ibrohnya kita bersama, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman yang baru hijrah, dan mudah-mudahan istiqomah di dalam hijrahnya. Oke, sekarang saya pengen cerita tentang eh, pengalaman saya menghafal Quran, pertama kali menghafal Quran dengan benar. Jadi step-stepnya itu ada, dan itu menarik. Menurut saya perlu perlu ada bab khusus, atau ada pembahasan khusus lah intinya gitu. Nah, ketika saya baru hijrah, nah ini nyambung dari yang sebelumnya. Setelah COVID itu, saya langsung berpikir kenapa? Karena saya sholat terus, apa namanya, eh, suratnya itu aja gitu. Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas, Al-Kafirun, Al-Kautsar, itu aja gitu. Akhirnya timbul kejenuhan yang setiap kali saya sholat subuh dekat rumah, saat itu rumah di daerah Rorotan, itu imamnya Masya Allah bacanya bagus. Suratnya itu saya suka gitu. Cuman yang saya tahu cuman belakangnya doang. Suhufi Ibrahim wa Musa. Itu doang taunya. Itu. Eh, saya cari tahu ternyata itu surat Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la, tentang keutamaan dan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Eh, di situ saya langsung tertarik. Akhirnya saya coba belajar. Tapi masalah satu, saya pengen ngafal Quran tapi saya nggak bisa baca Quran. Eh, saya nggak bisa baca Quran sampai saya usia itu, sampai 1,5 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu, saya lupa, saya 1,5 tahun yang lalu. Saya nggak bisa baca Quran tapi saya pengen hafal Quran gitu. Cuman akhirnya saya dengar beberapa beberapa dari syekh-syekh yang, atau hafizahullah, para ulama atau penceramah-penceramah kita, eh, mereka berpendapat ya ngafal pun dengan segala metode yang bisa kita lakukan saat ini kita bisa. Akhirnya saya pakai metode itu dengan cara, saya download, eh, saya 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 download orang yang sedang ngaji surat Al-A'la yang baik. Akhirnya saya download, saya dengar. Itu perjalanan ke kantor kan kurang lebih sekitar 1 jam 10 menit. Surat Al-A'la itu 3 menit. Saya butuh sekitar 70 menit untuk nyampe kantor. Akhirnya dalam satu perjalanan itu saya bisa mengulang surat Al-A'la itu sampai 25 kali berangkat ya. Pulangnya 25 kali lagi juga. Jadi dalam satu hari itu saya 50 kali dengan surat Al-A'la. Saya taruh pakai headset, belum lagi nyampe kantor itu saya sempetin lagi dengar lagi, yang nggak kehitung kalau di kantor saya susah-susah hitungnya gitu. Tapi kalau yang jelas berangkat sama pulang aja saya udah 50 kali. 50 kali ngedengar surat Al-A'la gitu. Dan itu nggak satu hari, saya lakukan sampai 3 minggu. 3 minggu kerja, satu hari kerja, 1 minggu itu 5 hari, berarti 50 kali 5 250. 50 kali 5 250 benar, lalu dikali 3 minggu, 250 kali 3 750 kali, kurang lebih. Karena gimana, saya nggak hafal gitu, jangankan saya nggak bisa baca Quran gitu, jadi susah sekali untuk menghafal. Saya nggak bisa bedain huruf sa, mana huruf sa, tahu bunyinya mirip-mirip tapi ternyata beda gitu. Mana huruf sin, mana shin, itu beda gitu. Kalau yang nggak tahu ngaji, nggak tahu baca Quran, itu susah gitu. Kayak saya saat itu susah banget ngebedainnya. Taunya semua sin, shin,
sin semua yang saya tahu. Sa itu nggak tahu, taunya sa biasa gitu, jadi nggak tahu sa. Ayo udah, tapi saya hafalin terus, saya benar-benar ngedetailin sampai sampai sedetail mungkin, karena saya pikir sebelum ini saya mudah untuk ngafal-ngafal lagu. Oh itu bahasa apa namanya, Indonesia sendiri atau bahasa Jawa gitu, lagu-lagu bahasa Inggris sedikit-sedikit banyak tahu dan bisa gitu. Nah, itu saya pikir dengan metode yang sama saya terapkan. Bagaimana cara saya menghafal lagu, saya terapkan dalam menghafal Quran. Gitu, mulai dari eh, apa namanya, titik komanya tepat dia berhenti, wakofnya lah gitu. Itu saya pelajarin pelan-pelan pelan-pelan, akhirnya saya pulang tuh dengan senang. Setelah 1 minggu pertama itu saya senang, saya ngomong kabarkan ke istri, saya sedang menghafal Al-Quran ini, ayat surat Al-A'la ini, coba tolong kamu dengerin benar nggak, karena kebetulan istri saya bisa ngaji, istri saya bisa baca Quran, maksudnya gitu, bisa baca Quran. Akhirnya dia dengar versi Al-Quran, dia dengar apa yang saya bacakan, lalu dia koreksi ada beberapa hal yang salah, ini salah, harusnya bunyinya seperti ini, harusnya bunyinya seperti ini gitu. Nah akhirnya setelah terus belajar belajar belajar, setelah 3 minggu akhirnya saya hafal gitu. Cuman bingung mau implementasikannya kapan gitu. Nah akhirnya di tempat kantor saya itu depannya itu ada salah satu musola, musola Sabulis Salam. Nah itu qadarullah, saya nggak tahu, DKM-nya itu nggak dibentuk di situ. Intinya itu masjid makmur karena inisiatif warga, bukan karena ada struktur di dalamnya. Ya karena saya pendatang di situ kan, jadi saya hanya ikut sholat rawatib biasa di situ yang fair, karena kedapatannya di zuhur, di asar, terkadang di maghrib juga. Nah saya terus ngaji di apa, sholat di situ terus, akhirnya kenal sama beberapa orang di situ. Ketika orang itu nggak hadir, saya diminta untuk jadi imam. Saya bilang nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Akhirnya satu waktu ya udah saya coba maju lah gitu, jadi yang imam dengan surat-surat pendek yang sudah saya kuasain gitu. Terus berikutnya saya pede kayaknya nih mau baca surat Al-A'la. Udah di ayat 1 saya udah takbiratul ihram, Allahu Akbar. Terus saya baca sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Macet. Saya ingat tuh macet. Wah, masuk kaku lidah. Aduh, saya coba ngerem bentar. Saya berharap makmum ada yang tegur gitu, ada yang nyambungin gitu. Qadarullah mungkin pada lupa juga bagaimana, diam aja. Aduh, saya cuman bilang subhanallah, subhanallah. Saya coba ulang lagi, macet lagi, saya coba ulang lagi, macet lagi, ada saya langsung baca qul huwallahu ahad Allahu somad lam yalid walam yulad. Terus setelah itu saya turun, saya lanjutin selesai sholat, udah saya introspeksi, beristighfar kepada Allah. Nah, macet kenapa ini, udah saya coba lagi ngafalin lagi. Tambah 1 minggu lagi tuh saya hafalannya. Akhirnya setelah itu saya coba terus dapat metode dari Ustadz Khalid Basalamah, hafalan-hafalan kita kita repeat atau kita ulang itu di saat sholat-sholat sunnah, qobliyah, tahiyat masjid, witir, kita sholat tahajud, kita ulang-ulang di situ. Sholat-sholat sunnah situ atau sholat-sholat yang thir kita ulang terus di situ. Kita keteng ke 10 plus 9, 15 plus 4, 14 per 5, dari 19 ayat itu kita bisa keteng-keteng, rokaat 1 rokaat 2, rokaat 1 rokaat 2. Ustaz Khalid bilang kita terapkan belajar menghafal Quran, kita terapkan surat yang sedang kita hafal itu di sholat-sholat sunnah. Dan saya terapkan dan itu berhasil. Alhamdulillah itu berhasil. Akhirnya di satu waktu saya dapat waktu untuk jadi imam lagi, karena imam rawatib saat itu nggak datang. Akhirnya diminta sama anak-anak di situ, atau karena kan banyak yang sembahyang gitu, dia untuk jadi imam di situ. Ya udah alhamdulillah lancar, masya Allah. Dan saya ingat perkataan salah satu Ustadz Zainal Abidin atau Ustadz Sanusi kalau nggak salah. Ustadz Sanusi itu Ustadz Zulkarnain Sanusi itu dia dia berpendapat bahwa
untuk setiap imam ataupun para penghafal Quran, haf, eh, hafallah ayat yang kalian hafal itu seperti kalian menghafal surat Al-Fatihah. Udah di luar kepala, tahu semua titik-titiknya, berhentinya bagaimana, huruf-hurufnya bagaimana, mana yang boleh berhenti, mana yang nggak boleh berhenti, harokatnya semua seperti surat Al-Fatihah. Itu yang tertanam terus di dalam pikiran saya. Terus ngafalin, 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 ngafalin. Eh, Alhamdulillah target saya dalam 1 bulan itu saya harus menghafal dan harus belajar, dan saya tetapkan itu di setiap perjalanan sama pulang saya kerja, yang insya Allah itu 1 jam 1 jam, jadi sehari itu 2 jam minimal untuk tolabul ilm, 2 jam itu untuk menimba ilmu itu, lalu saya implementasikan setiap harinya dan saya coba ajarkan kepada istri saya yang ada di rumah. Dan alhamdulillah istri pun menyambutnya dengan luar biasa, dia terima, oke ayo baik kita belajar bersama gitu, karena memang kita harus kejar surganya Allah gitu. Dan kalau bisa bukan kolaborasi antara istri dan suami, itu nggak akan terjalin rumah tangga sakinah, mawadah, dan rahmah, ya. Jadi gitu, itu sedikit cerita tentang bagaimana mulanya saya menghafal Quran di saat saya belum bisa baca Quran. Jeda antara saya hijrah sampai saya bisa baca Quran kurang lebih sekitar satu satu tahun, 2 tahun, malah hampir hampir 2 tahun gitu. Dan sampai saat ini saya baru bisa 1 tahun lebih baru bisa baca Quran. Saya terus nggak akan pernah ninggalin sahabat saya ini. Ini seperti sahabat saya ini. Saya jadikan Al-Quran sebagai sahabat saya yang akan memberikan syafaat nanti insya Allah di uh, akhirat, di pada mahsyar nanti akan memberikan syafaat. Dan ada 4 haknya Al-Quran di dalam hidup kita ini. Al-Quran punya hak. Yang pertama itu dibaca. Yang kedua ditadabbur, tadabbur artinya, maknanya, sababun nuzulnya, implementasinya gitu. Terus yang ketiga dihafal, yang terakhir diamalkan. Apa aja yang ada dalam Quran kita amalkan. Tapi amalkannya harus sesuai dengan apa? Dengan penjelasan Rasulullah SAW. Jangan sampai keluar dari ajaran yang udah dikasih tahu oleh Rasulullah SAW. Itu. Jadi Al-Quran punya hak. Kita wajib baca setiap hari. Sempatkanlah 1 hari itu berapa berapa ayat gitu. Kalau nggak salah pernah ada hadis yang luar biasa, hadis tentang keutamaan orang yang membaca Al-Quran. Kalau nggak salah bunyinya seperti Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca minimum 10 ayat sebelum tidur atau 1 hari, saya lupa, 10 satu, siapa yang membaca 1 ayat sebelum siapa yang membaca 10 ayat sebelum tidur atau dalam 1 hari membaca 10 ayat, dia akan mendapatkan 1 kintor. 1 kintor itu lebih besar daripada dunia dan seisinya. Jadi luar biasa. Banyak sekali fadilah tentang Quran. Yaitu 1 ayat yang kita baca akan menaikkan kita derajat. Yaitu 10 derajat. Berarti kalau 10 ayat berapa? 10, sorry, bukan 1 ayat tapi 1 huruf. Bagaimana kalau 1 ayat itu 10 huruf? Bagaimana kalau kita baca satu surat? Itu luar biasa. Dan cuma bentar kok. Bayangin kita buka WhatsApp bisa berjam-jam, kita bisa buka TikTok berapa jam, buka YouTube berapa jam, tapi buka Al-Quran, Masya Allah, setengah jam udah wah, udah ngantuk. Ya, oke, mungkin itu aja yang bisa saya sharing. Dan Alhamdulillah saat itu, sebelum saya bisa baca Quran, saya coba menghafal. Karena itu termasuk dari hak Quran yang ada dalam diri kita atau dalam diri seorang Muslim. Itu aja ya. Untuk video ini sudah sampai di tahap saya belajar menghafal Al-Quran di dalam perjalanan hidup saya, yang insya Allah mudah-mudahan terus akan menjadi motivasi diri saya untuk terus istiqomah di jalan Allah, karena saat itu saya berharap sekali bisa ngaji. Saya berazam dalam diri saya, kalau misalnya saya bisa ngaji, nikmat sekali rasanya itu, saya akan buka terus Al-Quran dan saya akan mengaji terus tanpa henti sampai saya mati gitu. Kalau nggak salah itu Imam Ahmad bin Hambal itu, saya lupa berapa ribu kali dalam dalam hidupnya dia udah hatam. Jadi luar biasa gitu, nggak ada 1 hari kecuali baca Quran, nggak ada 1 hari kecuali baca Quran. Oke,
Mungkin itu aja, selebihnya mohon maaf dan mohon untuk yang belum subscribe bisa di-subscribe. Oke, karena subscribe itu gratis. Kita dukung channel ini bersama-sama agar bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, mungkin itu aja. Kita tutup dengan kafaratul masjid. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.